Baik, selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Aan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Menengah satu dan serta teman-teman semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat-Nya, kita masih terus diberikan kesehatan, khususnya bagi kami kelompok satu, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas terakhir dari mata kuliah akuntansi menengah ini dengan baik, dan saat ini kami dapat mempresentasikannya dengan baik pula. Di mana kami akan membahas mengenai PSAK 1, penyajian laporan keuangan. Boleh di next. Pertama-tama, tak kenal maka tak sayang, maka sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya mewakilkan anggota kelompok kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Gabriela Audrey Venti dengan NIM 2021-50-287, lalu ada Janet Colin dengan NIM 2021-50292, lalu ada Raja Putra Bakti dengan NIM 2021-50323, selanjutnya ada Ardina Salsabila dengan NIM 2021-50334, kemudian ada saya sendiri, Laura Septia Cecilia, dengan NIM 2021-50360, dan terakhir ada Safwan Muhammad Nabel dengan NIM 2021-50384. Boleh next. Pertama ada mengenai perbedaan PSAK dengan IFRS, khususnya pada PSAK 1 ini, di mana PSAK 1 itu menyajikan laporan keuangan, mengadopsi seluruh peraturan dalam IAS atau International Accounting Standard 1, yang mana Presentation of Financial Statement-nya efektif per 1 Januari 2021, kecuali atas hal-hal berikut, yakni yang pertama, IAS 1 paragraf 1 tentang tujuan dengan menambahkan kalimat yang selanjutnya disebut laporan keuangan. Lalu yang kedua ada IAS 1 paragraf 2 tentang ruang lingkup dengan menambahkan kalimat yang menyatakan bahwa PSAK 1 tidak berlaku untuk entitas syariah, karena penyajian laporan keuangan syariah itu diatur dalam PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian yang ketiga ada IAS 1 paragraf 7 tentang definisi standar akuntansi keuangan dengan mengkomodir peran Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK-IAI dan Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS sebagai penyusunan standar akuntansi serta regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Kemudian yang keempat, ada PSAK 1 paragraf 14A tentang tanggung jawab atas laporan keuangan. Karena peraturan perundang-undangan itu tidak mengatur pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan untuk seluruh entitas, tetapi hanya untuk sebagian entitas. Kemudian yang kelima ada PSAK 1 paragraf 19 sampai dengan 22 tentang penerapan penyimpanan dari suatu standar akuntansi keuangan tidak diadopsi karena tidak sesuai dengan konteks di Indonesia, di mana peraturan IAS 1 paragraf 23 sampai 24 itu diadopsi menjadi PSAK 1 paragraf 23 sampai 24 mengenai pengungkapannya, tetapi dengan menghilangkan kalimat but the relevant regulatory framework profit departure from the requirement dalam IAS 1 paragraf 23. Kemudian yang keenam ada IAS 1 paragraf 23, 24, 28, 29, yang mana menambahkan kalimat kerangka konseptual pelaporan keuangan untuk memperjelas apa yang dimaksud sebagai conceptual frameworks.
Lalu yang ketujuh ada IAS 1, paragraf 27A, paragraf 72A, 75A, 76A sampai 76B, dan 139U yang mengacu pada amandemen to IAS 1. Boleh di next. Lalu yang ke-8 ada IAS 1, paragraf 139 tentang tanggal efektif. Opsi ini penerapan dini dihilangkan dari penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh peraturan dalam IFRS terkait diadopsi secara bersamaan menjadi SAK. Lalu yang ke-9 ada PSAK 1, paragraf 139A tentang tanggal efektif penyesuaian. Lalu yang ke-10 ada IAS 1, paragraf 139A sampai dengan 139L tentang ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak relevan. Adopsi IAS 1 menjadi PSAK 1 telah menggunakan IAS 1 yang telah mengkomodir amandemen tersebut. Lalu yang ke-11 ada IAS 1 paragraf 139P tentang tanggal efektif. Yang ke-12 ada PSAK 1 paragraf 139QA tentang tanggal efektif. Lalu yang ke-13 ada PSAK 1 paragraf 139QB tentang tanggal efektif penyesuaian. Lalu yang ke-14 ada IAS 1 paragraf 139R tentang efektif yang mengacu pada IFRS 17. Yang mana IFRS 17 ini mengenai insurance contract yang telah diadopsi menjadi PSAK 74 mengenai kontrak asuransi dan berlaku efektif per 1 Januari 2025 tentang penerapan dini perkenankan. Kemudian yang ke-15 ada pendoman implementasi dari IAS 1 tentang ilustrasi penyajian laporan posisi keuangan disesuaikan dengan penyajian laporan posisi keuangan yang selama ini berlaku di Indonesia. Lalu yang ke-16 ada PSAK 1 yang mana menambahkan dasar kesimpulan paragraf DK01 sampai dengan DK09. Boleh di next. Berikut ini perbandingan antara pendoman implementasi dari IAS 1 yang menyajikan laporan posisi keuangan sebagai berikut, yakni di mana yang pertama itu adalah aset, lalu dilanjut dengan aset tidak lancar, kemudian aset lancar. Selanjutnya adalah ekuitas, di mana yang pertama itu ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk, kemudian dilanjut dengan kepentingan non-pengendali. Selanjutnya masuk ke liabilitas. Yang pertama itu liabilitas jangka panjang, kemudian masuk ke liabilitas jangka pendek. Selanjutnya itu pendoman implementasi dari PSAK 1 yang menyajikan laporan posisi keuangan. Sebagai berikut, yang pertama itu aset, didahulukan dengan aset lancar, kemudian aset tidak lancar. Lalu selanjutnya masuk ke liabilitas. Pertama liabilitas jangka pendek, kemudian dilanjut dengan liabilitas jangka panjang. Lalu selanjutnya masuk ke ekuitas, di mana yang pertama itu ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk, lalu dilanjut dengan kepentingan non-pengendali. Boleh di next. Kemudian masuk kepada pernyataan standar akuntansi keuangan mengenai penyajian laporan keuangan. Yang pertama ada tujuannya. Tujuan pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum atau General Purpose Financial Statement yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Penyertaan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan struktur laporan keuangan,
dan persyaratan minimal isi laporan keuangannya. Boleh di next. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama itu entitas menerapkan dalam penyertaan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Kemudian, SAK mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi spesifik dan peristiwa lain. Lalu, selanjutnya penyertaan ini tidak diterapkan pada struktur dan isi laporan keuangan interim ringkas yang disusun sesuai dengan PSAK 3, yakni laporan keuangan interim. Akan tetapi, paragraf 15 sampai dengan 35 diterapkan pada laporan keuangan interim tersebut, yang mana penyertaan ini diterapkan bagi seluruh entitas, termaksud entitas yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan PSAK 65, yaitu laporan keuangan konsolidasian dan entitas yang menyajikan laporan keuangan tersendiri sesuai dengan PSAK 4, yaitu laporan keuangan tersendiri. Selanjutnya, pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi pada laba, termaksud entitas bisnis sektor publik. Jika entitas dengan aktivitas non-laba di sektor swasta ataupun di sektor publik menerapkan pernyataan ini, maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu yang terdapat dalam laporan keuangan dan menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. Lalu, pada pasal 6, serupa dengan hal tersebut, entitas yang tidak memiliki ekuitas sebagaimana didefinisikan pada PSAK 50, yakni tentang instrumen keuangan, penyajian contohnya reksadana, dan entitas yang modalnya bukan ekuitas, contohnya koperasi, mungkin perlu menyesuaikan penyajian laporan keuangan kepentingan peserta atau pemegang unit. Boleh di next. Selanjutnya definisi. Pada pasal 7, berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini dengan makna yang ditentukan. Yang pertama, ada catatan atas laporan keuangan, berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan konferensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Lalu ada laba rugi, merupakan total penghasilan dikurangi beban, tidak termaksud komponen-komponen penghasilan konferensif lain. Selanjutnya ada laporan keuangan bertujuan umum, atau yang disebut dengan laporan keuangan. Adalah laporan keuangan yang diintensikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna tersebut. Selanjutnya ada material, yakni material informasi, yakni adalah material jika penghilang salah satu saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan, bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan tertentu. Boleh di next. Berikut ini adalah contoh keadaan yang dapat mengakibatkan informasi material dikabulkan. Yang pertama itu ada informasi mengenai item, transaksi atau peristiwa lain
yang material diungkapkan dalam laporan keuangan, tetapi bahasa yang digunakan samar atau tidak jelas. Lalu yang kedua ada informasi mengenai item tentang transaksi atau peristiwa lain yang material tersebar di seluruh laporan keuangan. Lalu yang ketiga ada item tentang transaksi atau peristiwa lain yang tidak serupa secara tidak tepat diagresikan. Kemudian yang keempat ada item tentang transaksi atau peristiwa lain yang tidak serupa secara tidak tepat dan tidak diagresikan. Lalu yang terakhir ada keterpahaman laporan keuangan berkurang sebagai akibat dari informasi material tertutupi oleh informasi tidak material, sehingga pengguna utama tidak dapat menentukan informasi mana yang material. Boleh di next. Lalu definisi selanjutnya ada pemilik, yakni pemegang instrumen yang diklarifikasikan sebagai ekuitas. Lalu ada penghasilan konvensif lain, ini berisi pos-pos penghasilan dan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK. Lalu ada penyesuaian reklasifikasi, merupakan jumlah yang direklasifikasikan ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan konvensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Lalu selanjutnya ada standar akuntansi keuangan atau SAK adalah penyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia, dan Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia, serta pengaturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Selanjutnya ada istilah tidak praktis. Ini berkaitan dengan penerapan suatu persyaratan yang dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional. Lalu selanjutnya ada total penghasilan konvensif, merupakan perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi atau peristiwa lain, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Boleh di next. Berikut beberapa komponen penghasilan konvensif lain. Mencakupi yakni yang pertama ada perubahan dalam surplus revaluasi. Ini tercantum dalam PSAK 16. Lalu ada pengukuran kembali program imbalan pasti. Ini tercantum dalam PSAK 24. Kemudian ada keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri. Ini tercantum dalam PSAK 10. Kemudian ada juga keuntungan dan kerugian dari investasi pada instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui penghasilan konvensif lain sesuai dengan PSAK 71. Lalu selanjutnya ada juga keuntungan dan kerugian dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan konvensif lain sesuai dengan PSAK 71. Selanjutnya ada bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai atas arus kas, serta keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai yang melindungi nilai investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan konvensif lain sesuai dengan PSAK 71. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada untuk liabilitas tertentu
yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi, jumlah perubahan nilai wajar yang dapat didistribusikan ke perubahan resiko kredit liabilitas. Ini tercantum dalam PSAK 71. Lalu ada juga perubahan nilai atas nilai waktu dari opsi ketika memisahkan nilai intrinsik dan nilai waktu dari kontrak opsi dan menetapkan hanya perubahan nilai intrinsik sebagai instrumen lindung nilai. Ini tercantum dalam PSAK 71. Lalu yang terakhir ada perubahan nilai elemen forward pada kontrak forward ketika memisahkan elemen forward dengan elemen spot pada kontrak forward dan menetapkan hanya perubahan elemen spot sebagai instrumen lindung nilai dan perubahan nilai basis spread valuta asing dan instrumen keuangan ketika mengeluarkannya dari penetapan instrumen keuangan tersebut sebagai instrumen lindung nilai. Hal ini tercantum dalam PSAK 71. Boleh di next? Lalu selanjutnya ada definisi pada pasal 8. Walaupun demikian, pernyataan ini menggunakan istilah penghasilan konvensif lain, laba rugi, dan total penghasilan konvensif. Entitas dapat menggunakan istilah lain untuk menjelaskan jumlah-jumlah tersebut, sepanjang maksudnya jelas. Sebagai contoh, entitas dapat menggunakan istilah penghasilan neto untuk mendeskripsikan laba rugi. Lalu pada pasal 08A, istilah-istilah di bawah ini dideskripsikan dalam PSAK 50, yakni tentang instrumen keuangan, yang mana penyajiannya digunakan dalam penyataan ini dengan pengertian yang diatur dalam PSAK 50. Yang pertama itu ada mengenai instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang diklarifikasikan sebagai instrumen ekuitas. Ini dideskripsikan dalam PSAK 50 pada paragraf 16A dan 16B. Kemudian yang kedua ada instrumen yang mensyaratkan kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian pro rata aset neto entitas hanya pada likuidasi dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas. Ini tercantum dalam PSAK 50, paragraf 16C dan 16D. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Laura. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan poin nomor 9, yaitu laporan keuangan. Di mana pengertian dari laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memiliki tujuan yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Lalu entitas dari laporan keuangan adalah yang pertama itu ada aset, yang kedua itu ada liabilitas, yang ketiga itu ekuitas, yang keempat itu adalah penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian. Yang kelima adalah kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Dan yang terakhir adalah arus kas. Informasi tersebut beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas, dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan. Boleh next slide. Lalu poin ke-10, yaitu laporan keuangan lengkap, yang terdiri dari yang pertama itu laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Boleh next.
Lalu masih lanjutannya yang keenam itu, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Dan yang terakhir adalah laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan. Atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A sampai dengan 40D. Boleh next slide? Selanjutnya adalah poin 13, di mana beberapa entitas menyajikan terpisah dari laporan keuangan. Suatu kajian keuangan oleh manajemen yang mendeskripsikan dan menjelaskan fitur utama dari kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas, dan kondisi ketidakpastian utama yang dihadapinya. Laporan tersebut dapat meliputi kajian mengenai yang pertama adalah faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan tempat entitas beroperasi, tanggapan entitas untuk memelihara, serta meningkatkan kinerja keuangan, termasuk kebijakan dividennya. Yang kedua itu adalah sumber pendanaan entitas dan target rasio liabilitas terhadap ekuitas. Dan yang ketiga adalah sumber daya entitas yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK. Boleh next slide? Selanjutnya adalah poin 14, di mana beberapa entitas juga menyajikan dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup, dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan yang disajikan di luar laporan keuangan tersebut adalah di luar dari ruang lingkup SAK. Lalu, ada poin tanggung jawab atas laporan keuangan 14A, di mana manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Boleh next slide. Lalu ini ada karakteristik umum dari penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Poin 15 itu, laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan representasi tepat atas dampak dari transaksi. Peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang diatur dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan atau kerangka konseptual. Lalu poin 16, entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK, kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK. Next slide. Lalu ada poin 17. Dalam hampir seluruh keadaan, entitas mencapai penyajian laporan keuangan secara wajar dengan memenuhi SAK terkait. Penyajian secara wajar juga mensyaratkan entitas untuk yang pertama, memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 25 yang mengatur hierarki pedoman otoratif yang dipertimbangkan oleh manajemen dalam hal tidak terdapat PSAK yang secara spesifik mengatur untuk suatu pos. Yang kedua, menyajikan informasi termasuk kebijakan akuntansi dengan cara menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Yang terakhir, menyediakan pengungkapan tambahan jika kepatuhan dengan persyaratan spesifik dalam SAK tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak dari transaksi, peristiwa lain, dan kondisi tertentu terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Boleh next slide. Selanjutnya adalah poin 18, di mana entitas tidak memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat, baik dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan atau materi penjelasan. Ini di sini poin 19 sampai dengan 22 itu dikosongkan. Go next slide. Selanjutnya adalah poin 23, dalam keadaan yang sangat jarang terjadi,
Ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap suatu persyaratan dalam PSAK akan memberikan pemahaman yang salah bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang dijelaskan dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan atau kerangka konseptual. Maka entitas semaksimal mungkin mengurangi pemahaman yang salah tersebut dengan mengungkapkan yang pertama, nama PSAK terkait, sifat persyaratan, dan alasan mengapa manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap persyaratan dimaksud akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang diatur dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan. Lalu yang kedua, untuk setiap periode yang disajikan, penyesuaian terhadap setiap pos dalam laporan keuangan yang dipandang perlu oleh manajemen untuk mencapai penyajian yang wajar. Next slide. Lalu yang selanjutnya adalah dasar akrual. Poin ke-27 itu entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Yang ke-28, ketika akuntansi berdasarkan akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan. Next slide. Selanjutnya adalah materialitas dan penggabungan. Poin ke-29, entitas menyajikan secara tersendiri setiap kelas pos serupa yang material. Entitas menyajikan secara tersendiri pos yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa kecuali pos tersebut tidak material. Ke-30, laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang digabungkan ke dalam kelas-kelas sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian data yang telah diringkas dan diklasifikasikan yang membentuk pos-pos dalam laporan keuangan. Boleh next slide. Selanjutnya adalah saling hapus. Poin ke-32, entitas tidak melakukan saling hapus atau aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK. Poin ke-33, entitas melaporkan secara tersendiri aset dan liabilitas, serta penghasilan dan beban, saling hapus dalam laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain atau laporan posisi keuangan, mengurangi kemampuan pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa, atau kejadian lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas entitas di masa depan, kecuali jika saling menghapus mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa lain. Boleh next slide. Frekuensi pelaporan, poin ke-36. Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap, termasuk informasi komparatif, setidaknya secara tahunan. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada periode 1 tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas mengungkapkan yang pertama, alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek. Dan yang kedua, fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan. Boleh next slide. Poin ke-37, umumnya entitas secara konsisten menyusun laporan keuangan untuk periode 1 tahun. Akan tetapi, untuk alasan praktis, beberapa entitas lebih memilih untuk melaporkan sebagai contoh untuk periode 52 minggu. Pernyataan ini tidak menghalangi praktik tersebut. Boleh next slide. Informasi komparatif minimum, poin ke-38, entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Lalu 38A, entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 2 laporan laba rugi terpisah jika disajikan,
2 laporan arus kas, dan 2 laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait. Next slide. Lalu ada informasi komparatif tambahan. Poin 38C, entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan SAK, sepanjang informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK. Informasi komparatif dapat terdiri atas satu atau lebih laporan yang dirujuk paragraf 10, tetapi tidak harus terdiri dari laporan keuangan lengkap. Ketika kasus ini terjadi, entitas menyajikan informasi catatan atas laporan keuangan yang terkait untuk laporan tambahan tersebut. Lalu poin 38D, sebagai contoh, entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketiga, sehingga menyajikan laporan periode berjalan, periode terdekat sebelumnya, dan satu periode komparatif tambahan. Akan tetapi, entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan laporan posisi keuangan ketiga, laporan arus kas ketiga, atau laporan perubahan ekuitas ketiga, yaitu laporan keuangan komparatif tambahan. Entitas disyaratkan untuk menyajikan dalam catatan atas laporan keuangan informasi komparatif yang terkait dengan laporan tambahan atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tersebut. Next slide. Lalu ada konsistensi penyajian. Nomor 45, penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali yang pertama, setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau kajian ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Atau yang kedua, perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK. Next slide. Poin ke-46. Sebagai contoh, akuisisi atau pelepasan yang signifikan atau kajian ulang atas penyajian laporan keuangan mungkin akan menghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan perlu disajikan secara berbeda. Entitas mengubah penyajian laporan keuangan hanya jika perubahan tersebut menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan dan struktur yang baru memiliki kecenderungan akan digunakan seterusnya, sehingga keterbandingan tidak terganggu. Ketika membuat perubahan tersebut dalam penyajian laporan keuangan, entitas mereklasifikasi informasi komparatif sesuai dengan paragraf 41 dan 42. Next slide. Selanjutnya adalah struktur dan isi pendahuluan, poin 47. Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan tertentu dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau laporan perubahan ekuitas dan mensyaratkan pengungkapan dari pos-pos lain baik dalam laporan keuangan tersebut atau catatan atas laporan keuangan PSAK 2. Laporan arus kas mengatur persyaratan untuk penyajian informasi arus kas. Lalu poin ke-48, pernyataan ini terkadang menggunakan istilah pengungkapan dalam arti luas, meliputi pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Pengungkapan ini juga disyaratkan oleh SAK. Kecuali dinyatakan lain dalam pernyataan ini atau SAK, pengungkapan tersebut dapat dilakukan dalam laporan keuangan. Oke, next slide. Identifikasi laporan keuangan. Poin ke-49, entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Poin ke-50, SAK hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan, dokumen yang disampaikan kepada regulator atau dokumen lain. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pengguna dapat membedakan antara informasi yang disusun sesuai SAK dengan informasi lain yang mungkin bermanfaat bagi pengguna, tetapi bukan subjek yang disyaratkan dalam SAK. Boleh next slide. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, thank you Janet. Selanjutnya tentang identifikasi laporan keuangan, poin ke-52 ada entitas telah memenuhi syarat paragraf 51 dengan menyajikan judul yang tepat untuk halaman, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, kolom, dan sejenisnya. Lalu poin 53, entitas pada umumnya menyusun laporan keuangan dengan menyajikan informasi mata uang dalam unit ribuan atau jutaan dengan tujuan sepanjang entitas mengungkapkan level pembulatan dan tidak menghilangkan informasi yang material. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan mencakup penyajian jumlah pos-pos sebagai berikut. Ada aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, investasi yang dicatat menggunakan metode ekuitas, aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69 mengenai agrikultur, persediaan, piutang usaha dan piutang lain, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset, utang usaha dan utang lain, provinsi, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak, liabilitas dan aset pajak tangguhan, liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, kepentingan non-pengendali, serta modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya ada entitas yang mempertimbangkan apakah pos-pos tambahan tadi disajikan secara tersendiri didasarkan pada penilaian dari 3 hal. Yang pertama, A, ada sifat dan likuiditas aset, kedua ada B, fungsi aset dalam entitas, dan yang C, jumlah sifat dan jangka waktu liabilitas. Next slide. Selanjutnya, penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk kelas aset yang berbeda itu menunjukkan bahwa sifat dan fungsi aset tersebut berbeda dan entitas yang menyajikan kelompok aset yang berbeda secara tersendiri. Lalu selanjutnya ada pembedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama itu ada entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan paragraf 66 sampai 67. Next slide. Selanjutnya ada entitas diizinkan untuk menyajikan beberapa aset menggunakan klasifikasi lancar dan tidak lancar, serta liabilitas menggunakan klasifikasi jangka pendek dan juga jangka panjang, serta aset lainnya berdasarkan likuiditas jika penyajian tersebut menyediakan informasi yang lebih relevan. Selanjutnya di poin 65 ada informasi mengenai tanggal perkiraan realisasi aset dan liabilitas berguna dalam menilai likuiditas serta solvabilitas dari entitas itu tersendiri. Lalu selanjutnya ada aset lancar. Aset lancar di sini entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika poin yang pertama memperkirakan akan merealisasikan aset atau memiliki intensi untuk menjual dalam siklus operasi normal. Poin kedua adalah memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Poin ketiga, akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau poin yang keempat, aset merupakan kas atau setara kas. Selanjutnya, next slide. Nah, entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai aset tidak lancar. Poin ke-67, pernyataan ini mengungkapkan istilah tidak lancar untuk mencakup aset tetap, aset tak berwujud, dan aset keuangan yang sifatnya jangka panjang. Lalu selanjutnya ada liabilitas jangka pendek. Siklus operasi entitas merupakan jangka waktu antara perolehan aset untuk pemrosesan dan realisasinya ke dalam bentuk kas atau setara kas. Ketika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasikan secara jelas, maka siklus ini akan diasumsikan selama 12 bulan. Next slide. Selanjutnya di poin 69, entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek apabila yang pertama memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Poin kedua, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Poin ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau poin yang keempat, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Lalu poin yang ke-70, beberapa liabilitas jangka pendek seperti utang usaha dan beberapa akrual untuk biaya karyawan dan biaya operasi lain merupakan bagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitas. Selanjutnya, next slide.
Nah, selanjutnya di sini liabilitas jangka pendek lain tidak diselesaikan dalam siklus operasi normal, namun jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan atau dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Selanjutnya, poin selanjutnya akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan meskipun A yang pertama, kesepakatan awal perjanjian pinjaman adalah untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan dan poin yang kedua yang B, perjanjian untuk pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Selanjutnya, next slide. Oke, next slide. Di sini yang pertama adalah laba rugi selama periode yang dapat diatribusikan kepada ada 2 poin. Yang pertama di sini kepentingan non-pengendali dan pemilik entitas induk. Lalu poin yang kedua yang B, penghasilan komprehensif selama periode yang dapat diatribusikan kepada 2 poin. Yang pertama juga kepentingan non-pengendali dan yang kedua pemilik entitas induk. Lalu ada informasi yang disajikan dalam bagian laba rugi atau laporan laba rugi. Di sini poin 82 sebagai tambahan atas pos-pos yang disyaratkan oleh SAK, bagian laba rugi laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah untuk periode. Next slide. Lalu poin 87 di sini ada entitas tidak dapat diperkenankan untuk menyajikan pos-pos penghasilan atau terhadap beban sebagai pos luar biasa dalam laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan keuangan tersebut. Lalu poin selanjutnya ada laba rugi selama periode. Yang pertama, entitas mengakui seluruh pos-pos penghasilan dan beban pada suatu periode dalam laba rugi kecuali suatu PSAK tersebut mensyaratkan atau mengizinkan yang lainnya. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ardina. Thank you. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas. Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas itu mencakup sebagai berikut ini. Yang pertama, menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas, induk, dan pihak non-pengendali. Lalu, untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Selanjutnya, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari yang pertama adalah laba rugi, yang kedua ada penghasilan komprehensif lain, lalu yang ketiga transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan keuangan itu sebagai berikut ini. Yang pertama, analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos, kemudian jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan jumlah dividen per saham terkait. Lalu yang terakhir ada penyajian dibedakan untuk masing-masing kelas. Yang pertama ada modal di sektor, yang kedua saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif, yang ketiga itu ada saldo laba. Perubahan ekuitas entitas antara awal dan akhir periode pelaporan mencerminkan naik turunnya aset neto entitas selama periode, kecuali untuk perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, seperti kontribusi modal, perolehan kembali instrumen, ekuitas entitas, dan dividen, dan biaya transaksi yang secara langsung terkait dengan transaksi tersebut. Perubahan keseluruhan atas ekuitas selama periode merepresentasikan jumlah total penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh aktivitas entitas selama periode tersebut. Next slide. Selanjutnya ada laporan arus kas. Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Kemudian dalam PSA kedua ini mengenai laporan arus kas akan dijelaskan lebih lanjut tentang mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Next slide. Dalam catatan atas laporan
Dalam catatan atas laporan keuangan ini, menyajikan informasi dasar penyusunan keuangan dan kebijakan akuntansi, yaitu mencakup dasar pengukuran kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi. Kemudian mengungkapkan informasi yang diisyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Kemudian memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan, yaitu pada pengelolaan modal. Kemudian sepanjang praktis, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis. Membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas ini sepanjang praktis menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis. Dalam menentukan penyajian secara sistematis ini, entitas mempertimbangkan dampak terhadap keterpahaman dan keterbandingan laporan keuangannya. Entitas membuat referensi silang atas setiap pos dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kemudian laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh pengurutan sistematis atau pengelompokan catatan atas laporan keuangan ini meliputi yang pertama mengutamakan area aktivitas yang dianggap paling relevan oleh entitas untuk memahami kinerja dan posisi keuangannya, seperti mengelompokkan informasi mengenai aktivitas operasi tertentu. Mengelompokkan informasi mengenai pos-pos yang diukur secara serupa, seperti aset yang diukur pada nilai wajar, atau mengikuti urutan pos-pos dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam laporan posisi keuangan, seperti pernyataan kepatuhan terhadap SAK, kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan, dan yang terakhir adalah informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos. Kemudian pada pengungkapan kebijakan akuntansi, entitas ini mengungkapkan sebagai berikut, yaitu ada dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Kemudian pada sumber ketidakpastian estimasi, entitas ini mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama lain dari ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset dan liabilitas tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas sifat dan jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan. Next slide. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah tentang modal. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal. Nah, untuk mematuhi pada kalimat ini, entitas ini harus mengungkapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal ini termasuk yang pertama deskripsi tentang apa yang dikelola sebagai modal. Lalu yang kedua, ketika entitas diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan eksternal, sifat persyaratan dan bagaimana persyaratan tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan modal. Lalu bagaimana entitas memenuhi tujuannya dalam mengelola modal. Kemudian ada ringkasan data kuantitatif tentang apa yang dikelolanya sebagai modal, lalu setiap perubahan pada poin-poin tersebut dari periode sebelumnya. Kemudian, apakah selama periode entitas mematuhi setiap persyaratan permodalan eksternal? Yang terakhir, ketika entitas tidak mematuhi persyaratan permodalan eksternal tersebut, konsekuensi dan ketidakpatuhan tersebut itu. Kemudian, selanjutnya adalah pengungkapan lain.
Pada pengungkapan lain ini, entitas mengungkapkan dalam catatan aset laporan keuangan itu yang pertama ada jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode, serta jumlah terkait dividen per lembar saham. Kemudian juga jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan. Yang pertama ada domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian, dan alamat kantor pusat entitas, atau lokasi utama kegiatan usaha jika berbeda dari lokasi kantor. Kemudian deskripsi mengenai sifat operasi dan aktivitas utama entitas, lalu nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha. Dan yang terakhir, bagi entitas yang memiliki umur terbatas, informasi tentang lama umur entitas tersebut. Next slide. Amandemen PSAK 1. Pada penyajian laporan keuangan, yaitu pengungkapan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi material menggantikan istilah kebijakan akuntansi signifikan. Latar belakangnya yaitu pada praktik banyaknya informasi kebijakan akuntansi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berlebihan dan formalitas. Dalam amandemen PSAK 1, mengubah istilah signifikan menjadi material dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material. Tidak seluruh kebijakan akuntansi terkait transaksi, peristiwa lain, atau kondisi yang material dengan sendirinya menjadi material terhadap laporan keuangan entitas. Informasi spesifik entitas terkait kebijakan akuntansinya akan lebih berguna bagi pengguna laporan keuangan. Entitas dapat mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi yang tidak material sepanjang tidak mengaburkan informasi kebijakan akuntansi material. Informasi kebijakan akuntansi tidak material jika tidak mempengaruhi persyaratan pengungkapan terkait yang ditetapkan dalam PSAK lainnya. Informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Ardina. Selanjutnya saya, Safan, akan melanjutkan mengenai pedoman implementasi. Ilustrasi struktur laporan keuangan. Yang pertama, PSAK 1 mengatur komponen laporan keuangan dan persyaratan minimum pengungkapan di dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas. PSAK 1 juga mengungkapkan lebih lanjut pos-pos yang disajikan baik dalam komponen laporan keuangan yang relevan atau catatan atas laporan keuangan. Lampiran ini memberikan contoh sederhana tentang bagaimana ketentuan PSAK 1 terkait laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas dapat terpenuhi. Entitas dapat mengubah urutan penyajian, judul laporan, dan istilah yang digunakan untuk menjelaskan pos-pos jika diperlukan untuk memenuhi kondisi tertentu. Boleh di next? Selanjutnya yang kedua adalah lampiran ini terbagi dalam 3 bagian. Paragraf 3-6 memberikan contoh penyajian laporan keuangan. Paragraf 7-9 memberikan contoh penentuan penyesuaian reklasifikasi atas aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai dengan PSAK 55 revisi 2006. Instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Paragraf 10 dan 11 memberikan contoh pengungkapan permodalan. Selanjutnya ketiga, ilustrasi laporan posisi keuangan menunjukkan salah satu cara bagaimana entitas dapat menyajikan laporan posisi keuangan dengan membedakan pos aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Format lain dapat digunakan sepanjang dapat menunjukkan perbedaan tersebut secara jelas. Boleh di next. Selanjutnya yang keempat, ilustrasi menggunakan istilah pendapatan komprehensif untuk menunjukkan seluruh komponen pendapatan komprehensif, termasuk laba rugi. Ilustrasi menggunakan istilah pendapatan komprehensif lain untuk menunjukkan pendapatan dan beban yang termasuk dalam pendapatan komprehensif tetapi tidak termasuk dalam laba rugi. PSAK 1 tidak mensyaratkan entitas untuk menggunakan istilah tersebut dalam laporan keuangannya. Yang kelima, 2 laporan laba rugi komprehensif diberikan untuk mengilustrasikan alternatif penyajian pendapatan dan beban dalam satu laporan atau 2 laporan. Laporan laba rugi komprehensif tunggal mengilustrasikan
pengklasifikasian pendapatan dan beban dalam bagian laba atau rugi berdasarkan fungsi. Laporan laba rugi terpisah. Di dalam contoh ini adalah laporan laba rugi, mengilustrasikan pengklasifikasian pendapatan dan beban dalam bagian laba atau rugi berdasarkan sifat. Lalu yang keenam, contoh-contoh tidak dimaksudkan untuk mengilustrasikan seluruh aspek dari SHK atau menyajikan satu set laporan keuangan lengkap, yang di dalamnya termasuk laporan arus kas, ringkasan kebijakan akuntansi signifikan, dan informasi penjelasan lainnya. Boleh di next? Oke, berikut adalah tabel bagian 1, yaitu ilustrasi penyajian laporan keuangan dari contohnya adalah kelompok usaha XYZ menurut PSAK 1. Jadi bisa dilihat urutannya mulai dari asetnya, ada aset lancar sampai total aset lancar, lalu ada aset tidak lancar sampai dengan total aset tidak lancar. Selanjutnya di liabilitas juga ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, lalu ada total liabilitas, dan untuk ekuitas itu dimulai dari ekuitas yang dapat didistribusikan sampai dengan total liabilities dan ekuitas. Boleh di next. Oke, selanjutnya untuk ilustrasi yang kedua itu adalah laporan laba rugi komprehensif yang ada di PSAK 1. Bisa dilihat untuk comprehensive income statement-nya ini diawali dari pendapatan, lalu sampai dengan laba yang didapatkan. Lalu untuk pendapatan komprehensif lainnya itu sampai dengan total pendapatan komprehensif. Habis itu lanjutannya juga ada laba yang didistribusikan sampai dengan laba per saham. Selanjutnya pendapatan komprehensifnya lain setelah pajak juga dari selisih kurs penjabaran laporan sampai dengan pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Boleh di next. Oke, ini juga sama, yaitu adalah laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir dalam 31 Desember 2000 sekian. Sama, ini juga diawali dari pendapatan, lalu laba tahun berjalannya, habis itu juga di foto selanjutnya ini juga diawali dengan laba tahun berjalan, juga sampai dengan laporan komprehensif lainnya. Boleh di next. Dan yang terakhir ini adalah pengungkapan komponen pendapatan komprehensif lain, catatan atas laporan keuangan. Bisa dilihat ini dari pendapatan komprehensif lain seperti selisih kurs penjabatan laporan keuangan dalam mata uang asing, sampai dengan pajak penghasilan terkait, lalu nanti mendapatkan pendapatan komprehensif lain tahun berjalan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke kelompok usaha laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember sekian. Nah, ini adalah contoh dari ilustrasi penyajian laporan laba rugi komprehensif dalam 2 laporan. Nah, dan sifat pengklasifikasian beban dalam laba rugi berdasarkan sifatnya. Nah, ini itu dalam satuan ribuan rupiah. Di sini kita bisa lihat formatnya itu, pertama dia itu ada pendapatan, kemudian ada laba sebelum pajak, kemudian di situ tertera ada laba tahun di berjalan, operasi yang dilanjutkan, kemudian di situ nanti terdapat laba tahun berjalannya. Nah, nanti setelah ketemu itu ada beberapa opsi-opsi, di situ ada laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas, induk kepentingan dan pengendali, dan laba per sahamnya. Nah, selanjutnya juga ada contoh untuk laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir di 31 Desember. Nah, ini itu ilustrasinya. Diawali dengan pendapatan, kemudian masuk ke laba sebelum pajak, kemudian ada laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan, kemudian ada laba tahun berjalan pendapatan komprehensif lainnya. Nah, terus ada pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Nah, nanti setelah terhitung, nanti terdapat total pendapatan komprehensif tahun berjalannya. Nah, nanti ada lanjutannya itu sama seperti yang di tahun yang berakhir 31 Desember, ada laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas. Nah, selanjutnya ada kelompok usaha pengungkapan komponen pendapatan komprehensif lain. Nah, catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Pertama, ada format pendapatan komprehensif lainnya. Di situ tertera ada selisih kurs dari laporan keuangan mata uang asing, kemudian ada
aset keuangan tersedia untuk dijual. Kemudian nanti setelah terdapat tertera akan dikurangi dengan penyesuaian reklasifikasi atas keuntungan termasuk dalam laba rugi. Nah, di sini terdapat lindung nilai arus kas, yaitu kerugian atau keuntungan tahun berjalan, tergantung dengan yang terdapat pada saat tahun tersebut. Nah, nanti dikurangi penyesuaian dengan reklasifikasi atas keuntungan yang termasuk dalam laba rugi. Nah, nanti dikurangi lagi dengan penyesuaian atas jumlah yang ditransfer kepada nilai tercatat awal item lindung nilai. Nanti keuntungan revaluasi aset tetapnya itu atau keuntungan bisa kerugian juga aktuarial program pensiun manfaat pasti bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi. Dan yang terakhirnya itu ada pendapatan komprehensif lain di tahun yang berjalan. Nah, kemudian ada format pengungkapan pengaruh pajak terkait setiap komponen pendapatan komprehensif lain. Catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut. Formatnya seperti ini. Di situ ada jumlah sebelum pajak, kemudian ada manfaat expense pajaknya, kemudian ada jumlah neto setelah pajak, kemudian ada format jumlah sebelum pajak, kemudian ada manfaat beban pajak di tahun 2007 dan 2006. Nah, dasar kesimpulan istilah non-laba paragraf 05 DK01 DSAK IAI menerima tanggapan untuk mengganti istilah non-laba ini dalam interpretasi dengan nirlaba. Karena istilah nirlaba ini secara umum telah digunakan dalam beberapa pengaturan atau buku teks di Indonesia. DSAK IAI melihat bahwa penggunaan istilah nirlaba yang telah digunakan dalam beberapa peraturan atau buku teks Indonesia tersebut mungkin telah intensi yang berbeda mungkin telah memiliki intensi yang berbeda dengan istilah non-laba yang digunakan dalam pernyataan, dalam format di sini. Nah, nirlaba ini berarti tidak memiliki laba, sedangkan non-laba berarti tidak berorientasi untuk mencari laba atau bisa diartikan dengan, bukan berarti tidak menghasilkan laba atau nirlaba. Nah, kemudian di DK02 DSAK IAI melihat bahwa imbuhan nir memiliki arti tidak atau bukan. Padanan kata lain yang menggunakan imbuhan nir ini, contohnya itu ya nirkabel berarti tanpa menggunakan kabel, menggunakan useless berarti tidak memiliki guna. Nah, dengan demikian sejalan dengan arti serta contoh penggunaan imbuhan nir di atas, maka nirlaba berarti tidak memiliki laba. Nah, kesimpulan di DK03 istilah non for profit umumnya disebut biasa dengan non profit. Nah, DSAK IAI ini mencermati bahwa serapan imbuhan kata non ini untuk menerjemahkan kata not dalam not for profit. Secara makna dinilai lebih tepat yang berarti tidak berorientasi untuk mencari laba atau bukan berarti tidak menghasilkan laba atau nirlaba. Nah, kemudian kesimpulan laporan keuangan lengkap pada paragraf ke-10. DK04 intensi DSAK IAI melakukan amandemen terhadap PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan yang membuka opsi atas penggunaan judul laporan keuangan, selain yang digunakan dalam PSAK 1, yaitu mengembalikan pengaturan ke principle base sebagaimana yang diatur dalam IAIS 1, Presentation of Financial Statement. Secara prinsip, opsi atas penggunaan judul laporan keuangan itu terbuka. Nah, tapi entitas yang diharapkan dapat memberikan judul atas laporan keuangan yang mempresentasikan secara tepat fungsi dan tujuan dari laporan keuangannya itu sendiri. Nah, kemudian kesimpulan di DK05. DSAK-IAI juga mempertimbangkan bahwa dengan dibukanya opsi bagi entitas untuk menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Nah, maka amandemen ini menjadi sejalan dengan pengaturan dalam PSAK 1, paragraf 5, bahwa entitas dengan aktivitas non-laba dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangannya sendiri. Nah, contohnya itu menyesuaikan judul laporan perubahan ekuitas menjadi laporan perubahan aset neto karena dinilai lebih sesuai. Kemudian di kesimpulan DK06, DSAK IAI menerima tanggapan publik yang menyatakan bahwa selama ini dengan penggunaan judul laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, maka tidak ada perbedaan
persepsi atas laporan keuangan tersebut yang dirujuk dalam diskusi. Nah, dalam hal ini itu memudahkan dengan penggunaan laporan keuangan. Nah, sebaliknya dengan variasi atas judul laporan keuangan dikhawatirkan akan menimbulkan pemahaman yang beda dari pengguna laporan keuangan. Nah, berdasarkan pertimbangan DSAK IAI dalam hal komunikasi dengan penggunaan laporan keuangan, maka pengguna laporan keuangan seharusnya memiliki pengetahuan yang memadai sebagaimana dijelaskan dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK paragraf 3.32, yaitu bahwa laporan keuangan disiapkan untuk pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi, serta pengguna yang meninjau dan menganalisis informasi dengan tekun. Terkadang bahkan pengguna yang telah terinformasikan dengan baik dan tekun itu perlu mencari bantuan dari seorang penasihat untuk memahami informasi tentang fenomena ekonomi yang kompleks. Selanjutnya di DK07 terdapat tanggapan publik yang merasa khawatir jika DSAK IAI membuka opsi atas penggunaan judul laporan keuangan. Nah, judul laporan keuangan posisi keuangan ini yang telah digunakan saat ini itu mungkin diubah menjadi neraca sebagaimanapun tercantum dalam Basis for Conclusions atau BC. IAIS 1 Presentation of Financial Statements paragraf 16. Terus ada di International Accounting Standards Board atau IASB menegaskan bahwa judul laporan posisi keuangan itu nggak mencerminkan fungsi atas laporan dengan lebih baik, tetapi konsisten dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KKPK. Yang di sini itu disebutkan ada beberapa referensi posisi keuangan, laporan keuangan, KKPK, paragraf 1.12, yaitu yang berbunyi, laporan keuangan bertujuan umum memiliki tujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas pelapor, yang merupakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, entitas, dan klaim terhadap entitas pelapornya. Laporan keuangan juga menyediakan informasi mengenai dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang mengubah sumber daya ekonomi dan klaim entitas. Nah, IASB ini juga mempertimbangkan bahwa penggunaan judul neraca atau balance sheet secara sederhana mencerminkan bahwa double entry bookkeeping itu mensyaratkan debit sama dengan kredit. Nah, hal tersebut itu nggak teridentifikasi isi atau tujuan dari laporan posisi keuangannya. Nah, selain itu, DSAK IAI juga melihat bahwa posisi keuangan adalah istilah yang telah dikenal dan diterima karena telah digunakan dalam opini auditor saat ini. Oleh karena itu, sesuai dengan pandangan IASB dan DSAK IAI itu mereka menyarankan menggunakan judul laporan posisi keuangan dan tidak menggunakan judul laporan neraca. Nah, terus terdapat ketentuan transisi paragraf 139 QE dalam PSAK 1 ini. Kemudian kesimpulan yang ke-8, DSAK IAI itu menerima tanggapan publik bahwa perubahan judul laporan keuangan bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi atau perubahan estimasi akuntansi sebagaimana yang diatur PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Oleh karena itu, tanggapan publik tersebut mengusulkan jika entitas mengubah judul laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan perubahan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu DK09, DSAK IAI mencermati tidak terdapat perubahan lain selain judul laporan keuangan dalam amandemen PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan tentang judul laporan keuangan. Nah, oleh karena itu, intensi ketentuan transisi secara retrospektif dalam amandemen ini itu entitas menyajikan perubahan judul tersebut secara komparatif dalam dua laporan keuangannya, yang dimana pada opsi A itu terdapat di akhir periode berjalan dan di B itu terdapat di akhir periode terdekat sebelumnya. Nah, komparabilitas tersebut diharapkan akan membawa pemahaman yang lebih baik dan oleh karena itu akan membawa manfaat yang lebih besar bagi pengguna laporan keuangan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami.